Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tentang konsep dan teori gaya sangat penting dalam mempelajari ilmu mekanika teknik, termasuk juga statika. Bagaimana konsep gaya itu? Mari sama-sama kita saksikan video berikut. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori gaya atau konsep gaya. Gaya merupakan besaran vektor yang ditandai dengan adanya garis kerja gaya dan anak panah yang arahnya seperti pada gambar. Besarnya sebanding dengan panjang anak panah ini. Serta arahnya yang ditandai dengan ujung panah seperti gambar ini ya. Ini adalah titik kerja gayanya. Jenis-jenis gaya dapat kita bedakan menjadi: satu, kita kenal gaya collinear. Kemudian ada gaya konkuren dan gaya Koppel. Gaya collinear ini adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berada pada satu garis lurus dan gaya-gayanya bekerja di satu garis lurus begini. Kemudian gaya konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Nah, kalau kita gambarkan, kemudian misalkan ada gayanya begini atau begini. Nah, ini dia akan memotong pada satu titik sini. Kemudian kita lihat gaya Koppel. Gaya Koppel ini adalah sepasang gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah yang bekerja pada satu batang dengan panjang tertentu, di mana gayanya sama besar tapi berlawanan arah, begitu ya. Sini F adalah gaya yang besarnya sama dengan momen Koppel. Di mana gaya dikali panjang dari batang tersebut. Ada suatu benda tegar misalnya, kita punya sebuah benda tegar ya. Misalkan kita punya benda begini, diberikan sebuah gaya, misalkan begini.
Maka jika dia berada pada satu garis kerja gaya, dimanapun gaya itu diberikan, atau gaya itu nanti akan dipindah ke sini, F ya, atau kita tempatkan gaya itu di sini, maka besarnya gaya-gaya ini itu sama besar, asalkan dia bekerja masih pada garis kerja ini. Nah, jadi kalau gaya-gaya yang dikenakan pada benda tegar ini masih bekerja pada garis kerja ini, walaupun dia berada di sini atau berada di sini atau diberikan di sini, maka gaya-gaya ini besarnya akan sama. Bagaimana melakukan analisis terhadap sebuah gaya? Kita kenal adanya resultan gaya. Nah, resultan gaya ini adalah sebuah gaya atau satu gaya yang dapat menggantikan sepasang gaya atau lebih yang bekerja pada sebuah benda atau partikel. Nah, jadi ada dua cara atau metode dalam analisis resultan gaya. Yang pertama, cara grafis, dan kedua, cara analitis. Resultan dari dua gaya yang bekerja. Nah, untuk dua gaya, maka analisis resultannya secara grafis dapat dilakukan dengan cara atau yang kita kenal dengan metode jajaran genjang. Nah, metode jajaran genjang. Kemudian ada metode segitiga. Kemudian secara analitis ya. Maka metode yang dilakukan metode sinus kosinus sin cos gitu ya. Kemudian satu lagi metode proyeksi ke sumbu yang saling tegak lurus. Kita lihat nanti bagaimana metode-metode ini bisa kita kerjakan. Kita punya dua buah gaya yang bekerja pada sembarang benda gitu ya. Katakan begitu. Kemudian gaya-gaya diberikan begini. Ini F1 dan ini F2 misalnya ya. Ini F2. Nah, di sini katakan ada titik A. Maka secara jajaran genjang
atau ini juga disebut dengan hukum paralelogram ya. Maka secara jajaran genjang, metode jajaran genjang ini kita buat metode jajaran genjang ya. Nah, resultan gayanya dapat kita hitung dengan cara grafis atau cara jajaran genjang ini seperti ini. Sini tadi F1, kemudian ini F2 ya. F2. Maka ini akan kita proyeksikan saling tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, kemudian ini juga tegak lurus. Dan resultannya titik perpotongan dari dua gaya ini kita hubungkan ke sini. Nah, inilah resultan dari dua buah gaya yang dihitung secara metode jajaran genjang. Nah, di sini tadi A-nya. Kemudian kalau kita lihat metode segitiga. Nah, dengan metode segitiga ini tadi F1, maka ujung arah F1 langsung dihubungkan dengan pangkal dari F2-nya. Nah, sesuai dengan arah dari F2 tadi. Dan resultannya kita hubungkan dari sini ke sini. Nah, ini tadi titik A. Nah, inilah besar resultan gayanya. Besar resultan. Nah, kalau yang secara jajaran genjang, ini kita lihat ya. Ini kalau presisi kita buat sesuai dengan presisinya, maka ini kita ukur berapa panjang panah ini, itulah nilai R-nya. Nah, ini juga ini kita ukur panjang dari panah dari resultan ini. Nah, itulah yang kita hitung sebagai nilai resultannya. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa secara jajaran genjang dan segitiga itu ya kurang lebih mirip lah ya, sama. Kalau kita lebih membuatnya sesuai skala, maka ini besarnya akan sama. Kalau kita tadi tahu bahwa dua gaya, untuk benda yang dikenakan dua gaya itu ada metode jajaran genjang dan segitiga yang dengan cara grafis tadi. Kalau untuk lebih dari dua gaya, maka secara grafis kita mengenal ada metode paralelogram dan metode poligon. Nah, dua metode ini adalah pengembangan dari metode jajaran genjang untuk dua gaya dan metode segitiga untuk dua gaya. Nah, ini bagaimana cara menentukan resultannya? Sebenarnya mirip dengan jajaran genjang dan segitiga, ya, mirip.
Nah, kita lihat misalkan ini ya. Terdapat misalkan ada 4 gaya yang bekerja. Nah, ada 4 gaya yang bekerja. Ini F2, ini F3. Bedakan warnanya ya. Kita bedakan warnanya. Ini misalkan warna ungu ya. Ini ada F3. Kemudian F4 lagi. F4 begini. Nah, kita anggap ini sesuai skala ya. Kita anggap ini sesuai skala. Kemudian secara poligon bagaimana menentukan ini? Nah, mirip dengan cara segitiga dengan di dua gaya tadi. F1-nya kita samakan ya. 1, kemudian F2. Nah, ini kita langsung kita tarik proyeksinya, ini sejajar dengan F2, kemudian yang ini sejajar dengan F1 ya. Ini sejajar, ini juga sejajar. Nah, langsung kita ambil resultan dari dua gaya ini, katakan R1. Kemudian ada lagi gaya F3 ya. F3 tadi warna ungu begini. F3 ya kira-kira beginilah ya. Nah, F3 ini juga kita ambil proyeksinya sejajar langsung dengan R1. Nah, ini kita sejajarkan dengan F3 dan ini kita sejajarkan dengan R1. Nah, ini sejajar, ini sejajar. Nah, kemudian R-nya ini langsung R2. Terakhir kita punya F4. F4 kira-kira begini. Itu ya. Ini F4. Dan R-nya yang mana? Nah, antara R2 dan F4 ini kita ambil juga sejajarnya bagaimana. Nah, kita ini sejajar dengan F4. Ini sejajar dengan R2. Nah, inilah resultan dari 4 gaya yang bekerja tersebut. Nah, sekarang kita lihat untuk cara poligon. Cara poligon ini adalah pengembangan dari cara segitiga yang memiliki dua gaya tadi ya. Ini katakan ini tadi F1. F2-nya langsung kita hubungkan pangkal F2-nya di ujung F1. Kemudian F3 tadi warna ungu ya. Warna ungu dia tidak terlalu ini. Nah, kira-kira begini. Dia agak panjang. F3. Nah, F4-nya mana? F4-nya tadi begini ya. F4-nya begini. Nah, kira-kira begitu ya. 4. Kemudian R-nya yang mana? Nah, R-nya nih, titik awal di F1 kita hubungkan dengan ujung dari F4 ini. Nah, begini. Nah, inilah R dari 4 gaya tadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan ternyata mirip ya cara parallelogram maupun dengan cara poligon. Nah, coba diperhatikan. Ini sama ya. Ini dengan ini. Nah, ternyata sama. Walaupun kita cari dengan parallelogram dan poligon sekalipun, ini juga ternyata hasilnya sama. Nah, begitu cara menentukan analisis resultan gaya secara grafis ya. Baik dengan dua gaya
ataupun lebih dari 2 gaya.